Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Pak Yana Heryana, kemudian Pak Denny Setiadi, dan saya sendiri Dudi Maulana Saprudin akan memaparkan terkait dengan analisis rata K sampel. Analisis rata K sampel itu terdiri dari yang pertama ada sampel yang berkorelasi, yaitu sampelnya saling berhubungan dengan yang lainnya. Kemudian ada sampel independen. Sampelnya itu tidak berhubungan satu sama lainnya, saling independen. Nah, di sampel berkorelasi dan sampel independen itu akan dibahas terkait dengan statistik parametris. Di statistik parametris ini terdiri dari pengujiannya ANAVA dan analisis pasca ANAVA, kemudian ANACOPA. Kemudian yang kedua, statistik non-parametris. Nah, statistik non-parametris ini yang akan kita bahas terkait dengan C-kuadrat, kemudian test Friedman, dan analisis varian satu jalur Kruskal-Wallis. Untuk bahasan pertama, kita akan membahas terkait dengan analisis varians. Nah, analisis varians, apa sih analisis varians? Analisis varians ini adalah teknik statistik yang dapat digunakan untuk membandingkan kualitas 3 kelompok sampel atau lebih bila datanya berupa interval atau rasio. Jenis analisis varians itu yang pertama ada ANAVA satu jalur, one way, digunakan untuk menguji K sampel apabila pada setiap sampel hanya terdiri atas satu kategori. Kemudian ada ANAVA 2 jalur. ANAVA 2 jalur ini digunakan untuk menguji K sampel apabila setiap sampel terdiri atas 2 atau lebih kategori. Contohnya, apabila ingin menguji hipotesis, ada tidaknya perbedaan secara signifikan antara penghasilan PNS, petani, dan pedagang. Nah, ini kategorinya cuma 1. Berarti ini nantinya pengujiannya menggunakan ANOVA 1 jalur. Lain halnya apabila kita ingin menguji hipotesis ada tidaknya perbedaan secara signifikan antara penghasilan PNS, petani, dan pedagang berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini merupakan ANOVA 2 jalur karena ada dua kategori, yaitu terkait dengan jenis kelamin, ada pria dan wanita. Nah, ANOVA 1 jalur itu sebagaimana tadi dijelaskan, ada yang sampel berkorelasi dan ada yang sampel independen. Nah, sekarang yang akan kita bahas terkait dengan ANOVA 1 jalur sampel berkorelasi. Prosedur pengujian hipotesisnya. Yang pertama, sebelum ANOVA dihitung, asumsikan bahwa data dipilih secara random, berdistribusi normal, dan variannya homogen. Nah, berikutnya yang akan saya jelaskan terkait dengan ANOVA 2 jalur. ANOVA 2 jalur adalah teknik statistik inferensial parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel secara serempak bila setiap sampel terdiri atas 2 kategori atau lebih. Prosedur pengujiannya ini. Oke. Contoh ANOVA 2 jalur dengan sampel berkorelasi. Pada contoh 1 ANOVA 1 jalur, apabila kita tambahkan setiap kelompok sampel karyawan perusahaan sepatu tersebut terdiri atas kelompok pria dan kelompok wanita. Nah, analisis dari F hitung ini berdasarkan poin 4 dan 2, maka kita peroleh data sebagai berikut. Untuk kolom, ini berarti produktivitas kerja sebelum dan sesudah alat baru. Nah, kita peroleh F hitung 14,02 dan F tabel untuk taraf signifikan 0,05 kita peroleh 3,17. Dari sini kita peroleh F hitungnya itu lebih dari F tabel. Karena F hitung lebih dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Dengan kata lain, terdapat perbedaan yang signifikan produktivitas kerja pegawai sebelum ada mesin baru dan setelah 3 bulan serta 6 bulan ada mesin baru.
Kemudian analisis F hitung berikutnya terkait dengan interaksi antara alat kerja baru dan jenis kelamin pada produktivitas kerja. Kita peroleh F hitungnya 2,85 dan F tabelnya untuk taraf signifikan 0,05 sama dengan 3,17. Sehingga kita peroleh F hitung kurang dari F tabel. Sehingga H0 diterima. Dengan kata lain, tidak terdapat interaksi yang signifikan antara alat kerja baru dengan jenis kelamin dalam hal produktivitas kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Setiadi. Saya akan mencoba melanjutkan presentasi yang sebelumnya dilakukan oleh teman saya, yaitu Bapak Dudi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang contoh ketiga mengenai ANAPA satu jalur untuk kasus sampel independen. Nah, di sini misalkan Anda memiliki 3 kondisi percobaan stres tinggi, stres sedang, dan tanpa stres. Dan Anda ingin membandingkan kinerja pada saat tes problem solving sederhana dari ketiga kelompok individu tersebut. Lalu secara acak dilakukan tes ke ketiga kondisi ini. Asumsikan bahwa data yang disajikan terdapat pada tabel 2.2. Nanti akan disajikan pada slide selanjutnya. Dari hasil pengamatan kinerja ketiga kelompok ini, sekarang Anda akan menguji hipotesis nol bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara ketiga kelompok ini dalam tes problem solving pada taraf signifikan 0,01. Nah, jika kita bandingkan hasil sebelumnya untuk F hitung dan ini adalah F tabel, maka sekarang kita lakukan analisis. Tadi bahwa F hitungnya yang diperoleh adalah 8,14, sementara F tabelnya adalah 5,49. Jelas 8,14 lebih dari 5,49 sehingga bisa dikatakan bahwa nilai F hitung lebih dari F tabel. Karena F hitungnya lebih dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, sehingga dapat kita katakan bahwa jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga kelompok stres dalam tes problem solving pada taraf signifikan 0,01. Nah, yaitu analisis pasca ANAPA. Nah, di sini pada kebanyakan kasus kita memerlukan uji statistik lebih lanjut yang disebut perbandingan post hoc untuk menunjukkan rata-rata mana yang berbeda. Karena tadi dari 3 kelompok kita belum tahu sebenarnya. Kita baru menyimpulkan berbeda, tetapi kita tidak tahu yang berbedanya yang mana. Nah, di sini lewat analisis pasca ANAPA ini kita bisa menunjukkan hal tersebut. Ada 2 tes yang paling sering digunakan, yaitu pertama tes Taki dan yang kedua tes CP. Oke, kita bahas tes pertama, uji CP. Uji CP ini dikembangkan oleh Heinrich CP, nama orang ya, pada tahun 1959, yang digunakan untuk menguji perbedaan dua buah rata-rata secara berpasangan. Jadi karena tadi ada 3 kelompok, berarti kita bisa membandingkan 1 dengan 2, 1 dengan 3, dan 2 dengan 3. Dan perbedaan antara kombinasi rata-rata yang kompleks. Lalu untuk statistik uji Take, ini sering disebut juga uji beda nyata jujur atau HSD, singkatan dari Honestly Significant Difference. Ini diperkenalkan oleh Taki pada tahun 1953. Uji Take ini digunakan untuk membandingkan seluruh pasangan rata-rata perlakuan setelah uji analisis varian dilakukan. Ini contoh 4, uji Take dan uji CP. Nah, di sini berdasarkan contoh uji ANAPA satu jalur sebelumnya, didapat rangkuman hasil ANAPA satu jalur pada tabel 2.3 yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, dari tabel tersebut diperoleh tadi bahwa F hitungnya yaitu 8,14 lebih dari F tabelnya yaitu 5,49. Dengan taraf signifikan 0,01, tadi kita sudah mulai kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil tes ketiga kelompok tersebut, yaitu kondisi stres tinggi, stres sedang, dan tanpa stres. Dan ini dilakukan pada taraf signifikan 0,01. Karena ada perbedaan, maka analisis dilanjutkan dengan uji Take dan uji CP untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda. Karena tadi dalam kesimpulan kita baru tahu ada perbedaan dari 3 kelompok tersebut. Cuman kita tidak tahu secara persis kelompok mana sebenarnya yang berbeda itu. Maka itulah fungsi dari uji Take maupun uji CP. Lalu kalau kita simpulkan tadi, baik uji Take maupun uji CP, kita peroleh bahwa yang kasus berbedanya adalah ketika membandingkan kelompok
2 dengan kelompok 3. Maka H0-nya ditolak sehingga kita di kelompok ini mu2-nya dengan mu3-nya tidak sama. Dan uji CP juga menghasilkan hasil yang serupa. Maka kesimpulan tadi hipotesis kita sekarang sudah lebih lengkap. Maka berdasarkan uji Take dan uji CP diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan signifikan hasil tes antara ketiga kelompok, yaitu stres tinggi, stres sedang, dan tanpa stres pada taraf signifikan 0,01 dengan perbedaan terdapat pada kondisi yang kedua dan ketiga, yaitu stres sedang dan tanpa stres. Stres sedang dan tanpa stres. Sehingga sekarang kesimpulannya kita sudah tahu di mana perbedaannya. Oke, seperti itu. Mungkin ini selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian non-parametrik. Pendugaan parameter atau nilai-nilai populasi disebut dengan statistik parametrik, sedangkan statistik non-parametrik tidak melibatkan pendugaan nilai populasi. Statistik non-parametrik adalah salah satu metode statistik yang dapat digunakan sebagai alternatif apabila metode statistik parametrik tidak dapat dilakukan. Saat berhadapan dengan data nominal, uji signifikansi yang paling banyak digunakan adalah uji Chi-kuadrat. Dan di sini kita akan membahas uji Chi-kuadrat untuk K sampel. Uji ini membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan. Frekuensi teramati seperti namanya adalah frekuensi aktual yang diperoleh melalui pengamatan, sedangkan frekuensi yang diharapkan adalah frekuensi teoritis yang diamati ketika hipotesis 0 benar. Oke, untuk rumusan dari statistik uji Chi-kuadrat seperti ini rumusannya. Chi-kuadrat sama dengan sigma dari Ft dikurangi Fh dikuadratkan dibagi Fh, di mana ini adalah Chi-kuadratnya, Ft adalah frekuensi teramati, sedangkan Fh adalah frekuensi harapan. Baiklah, saya dari kelompok 5 yaitu Yana Heriana. Ya, perkenalkan akan membahas tentang analisis varian satu jalur Russell-Walsh atau sampel independen. Teknik ini digunakan untuk menguji hipotesis K sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. Apabila dalam pengukuran ditemukan data dalam bentuk interval atau rasio, maka perlu diubah terlebih dahulu ke dalam data bentuk ordinal atau data berbentuk ranking atau peringkat. Ini rumus yang digunakan untuk pengujian seperti di layar ini, yaitu H sekarang yang ketiga adalah analisis Friedman atau sampel berkolerasi. Tes Friedman adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan lebih dari 2 sampel dependen dengan data berbentuk ordinal. Analisis kovarian. Analisis kovarian merupakan kombinasi analisis regresi dengan ANAVA. Kovarian digunakan ketika variabel respon Y selain dipengaruhi oleh perlakuan juga berhubungan secara linier dengan variabel lain yaitu X. Contoh ANAVA. Pengaruh model pembelajaran dengan memberikan kuis kepada siswa terhadap prestasi belajar IPA dengan kovariabel kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas 10 SMA Bangkit Jaya. Kesimpulan, terdapat perbedaan prestasi belajar IPA atau Y antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran dengan memberikan kuis A1 dan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model konvensional A2. Setelah dikendalikan oleh kovariabel kemampuan berpikir kritis X, terdapat perbedaan prestasi belajar IPA Y antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran dengan memberikan kuis dan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model konvensional. 3. Terdapat kontribusi kemampuan berpikir kritis atau X terhadap prestasi belajar IPA Y.
sebesar 25,6%. Ya, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.